Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Mumtazah Putri Widaning Tias dengan NIM 22222300083, kelas 1C, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media pembelajaran berbasis TI. Tugasnya yaitu membuat media pembelajaran. Nah, media yang akan saya buat kali ini adalah media pembelajaran berbasis video dan disertai dengan salindia. Langsung saja kita ke materi pembelajarannya. Nah, materi yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini adalah materi kelas 12 semester 1, yaitu surat lamaran pekerjaan. Langsung saja kita ke materinya. Nah, untuk pembahasannya itu ada 4. Yang pertama itu ada pengertian, yang kedua ada sistematika, yang ketiga ada kaidah kebahasaan, dan yang keempat ada contoh dari surat lamaran pekerjaan. Langsung aja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian. Apa sih surat lamaran pekerjaan itu? Surat lamaran pekerjaan adalah surat permohonan yang ditulis oleh seorang pencari kerja dan ditujukan kepada instansi atau lembaga pemberi kerja. Nah, surat lamaran pekerjaan ini merupakan surat pribadi resmi sehingga bahasa yang digunakan haruslah formal dan resmi. Kita langsung lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu sistematika dari surat lamaran pekerjaan. Sistematikanya ada 10. Yang pertama itu ada tempat dan tanggal surat. Itu gunanya untuk mengetahui kapan dan di mana surat lamaran itu dibuat. Kemudian yang kedua itu ada perihal surat, karena suratnya ya surat lamaran pekerjaan, jadi perihalnya surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga itu ada lampiran, jadi kayak berisi berapa banyak lampiran yang ada di surat tersebut. Semisal teman-teman nyantumin 3 lembar, ya ditulis 3 lembar gitu. Kemudian yang keempat ada alamat yang dituju. Ini alamatnya berupa alamat instansi atau lembaga yang tempat melamar pekerjaan tersebut gitu. Kemudian yang kelima ada salam pembuka. Salam pembukaan ini merupakan salam atau ucapan hormat yang biasa dimulai dengan kalimat "dengan hormat" untuk memulai surat lamaran pekerjaan secara formal. Kemudian yang keenam itu ada paragraf pembuka. Paragraf pembuka ini berisi sumber yang didapat oleh pelamar. Jadi pelamar tuh mendapatkan tahu kalau lembaga atau instansi tersebut membuka lowongan pekerjaan itu dari mana. Nah, itu bisa dicantumkan di paragraf pembuka. Yang ketujuh itu ada isi surat. Isi suratnya itu berupa identitas diri seperti nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir, nomor yang bisa dihubungi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada maksud dan tujuan. Jadi alasan pelamar menulis suratnya tuh untuk apa gitu. Kemudian yang ketiga itu menyatakan lampiran. Isinya itu kayak dokumen persyaratan yang ditujukan untuk instansi tersebut seperti KTP, ijazah, pas foto, dan daftar riwayat hidup. Kemudian yang ke-8 itu ada kalimat penutup. Itu tuh berisi harapan dan antusias yang besar agar diterima di pekerjaan yang dituju. Nah, yang ke-9 itu ada salam penutup. Jika tadi di awal ada salam pembuka, maka di akhir juga ada salam penutup untuk mengakhiri surat lamaran pekerjaan. Bisa ditulis dengan hormat saya. Dan yang terakhir itu yang ke-10 ada nama dan tanda tangan si pelamar. Langsung ke pembahasan yang ketiga, yaitu kaidah kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu memakai format surat yang standar. Surat lamaran pekerjaan harus menggunakan format yang standar atau surat yang umumnya digunakan dalam surat resmi. Yang kedua itu ada menerapkan bahasa dan ejaan yang tepat. Bahasa yang digunakan itu ya bahasa Indonesia yang baik dong, bahasa Indonesia yang baik, bahasa Indonesia yang baku, yang sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Nah, yang ketiga itu ada menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Kalimat yang dibuat di surat lamaran pekerjaan itu tidak boleh bertele-tele ya teman-teman. Jadi langsung ke intinya aja supaya yang membaca itu tidak bingung dan tidak bosan gitu. Dan yang terakhir itu yang keempat ada isi surat harus tersampaikan. Nah, hal yang terpenting dalam surat lamaran pekerjaan itu kan yang pasti isinya. Jadi isinya itu harus tersampaikan dengan jelas gitu.
Kemudian kita langsung ke pembahasan yang terakhir, yaitu contoh dari surat lamar pekerjaan. Ini dia contoh dari surat lamar pekerjaan. Itu ada lengkap ya sistematikanya, ada dari tempat tanggal surat, terus ada perihal suratnya, lampiran, terus alamat yang dituju, salam pembuka, paragraf pembuka, kemudian isi surat, penutup, kemudian salam penutup, dan yang terakhir itu ada tanda tangan dan nama si pelamar. Itu dia pembahasan materi dari surat lamar pekerjaan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bermanfaat untuk yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.